Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bayu atas waktunya. Memperkenalkan, nama saya Hermawan. Saya dari Bandung. Jadi saya udah lihat Pak Bayu dari tahun 2024 sampai sekarang. Sampai saya lihat di laptop, di internet, sampai laptop saya juga hang karena senang dengar itu dari Pak Bayu. Terus terang Pak Bayu. Siap. Jadi yang saya indikan, saya sudah melaksanakan yang teori dari Pak Bayu bahwa pakan fermentasi ayam. Kalau sesuai dari Pak Bayu kan 10 ekor ayam betina ditambah 1 jantan bisa jadi miliarder. Betul. Nah, tapi saya teori itu saya tidak 10, jadi saya pakai 400 ekor. Tapi pakainya bukan indukan, jadi pakainya DOC. Baik. Jadi sekarang sudah berumur sekitar 3,5 bulan. Untuk jenisnya 200 ekor KUB dan 200 ekor Joper. Untuk kematiannya sekitar 25 ekor. Jadi saya rencananya ayam itu mau saya kembangkan menjadi indukan. Jadi indukan, saya sudah sekarang ini sudah mulai membangun kandang, ukurannya sekitar 30 kali 6 kandang, termasuk saya sudah nanam jagung sekitar yang satu tempat 1 hektar, yang satu tempat, yang 2 tempat, satu yang 3.000 meter, satu yang 1.000 meter. Baik. Untuk jagung. Terus di samping itu juga saya ada kolam. Daerahnya daerah dingin, namanya di Pangalengan, daerah dingin. Kolam saya cukup luas, sekitar 20 ke 6. Coba saya udah nanya-nanya ke bagian perikanan, Mas katanya kalau nanam ikan di tempat yang dingin tidak akan cepat besar, makanya saya hentikan. Tapi saya udah buat indukan ikan sebanyak 11 kilo. Indukan apa ini? Ikan nila. Nila, umur atau berat berapa Pak? Beratnya sekitar 1,3 kilo. 1,3 kilo, oke baik. Siapa Pak Bayu? Jadi mohon pencerahannya Pak Bayu, karena saya sebagai pemula. Siap. Itu aja Pak Bayu, terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, kalau sudah terlanjur tidak salah. Kalau sudah terlanjur harus diluruskan. Jadi sekarang calon rencananya induk berapa nanti jadinya? 200 betina? 200 yang betina ya? Baik, begini. Kita boleh pelihara ayam, berapapun boleh Bapak Ibu. Kalau sampai indukan 2.000 pun boleh. Asalkan siapkan pakannya. Kenapa sih saya ngajari teorinya dengan 10 ekor ayam? Ingat baik-baik. Bapak Ibu, tujuan bisnis itu adalah untuk berhasil. Saya ulangi, tujuan bisnis itu adalah untuk berhasil. Bukan jaminan modal besar, mulai besar itu pasti berhasil, bukan jaminan. Dan dari pengalaman saya, yang membuat kita berhasil adalah konsistensi. Konsistensi di dalam melakukan bisnis itu. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya ketika kita memelihara tidak ada trouble. Tapi bersyukur jagungnya sudah usia berapa bulan Pak? 2 bulan. Berarti tinggal anggaplah 1,5 bulan lagi panen ya. Jagung hibrida atau Madura? Hibrida. Baik, kalau hibrida kan hampir 100 hari ya. 1,5 bulan enggak apa-apa. Usianya ini sudah 2 bulan. Ayamnya berapa tadi? 3 bulan atau 2,5 bulan? 3,5. Berarti dia akan produksi, ayam itu kan produksi rata-rata di 6 bulan Bapak Ibu. Terus yang kedua, saya minta maaf, induk harus kita pilih. Kalau betina, carilah jenggernya yang panjang. Bentuknya yang proporsional. Tapi yang utama di jengger. Tolong jagonya juga usahakan jengger panjang juga.
Supaya apa? Supaya anakannya telurnya banyak. Nah, kalau Bapak main KUB dan chopper, karena ada darah bangkok di dalamnya, nanti saran saya satu, pilihlah ayam jago yang paling tinggi cengkernya dan bentuknya tidak berdiri. Bentuknya tidak begini. Tapi usahakan bentuknya yang begini. Ini kepalanya, saya tidak bisa gambar saya ini. Ini ekornya. Kalau ayam yang Bapak Ibu pilih ada model berdiri begini, jagonya di sini, maka dia cenderung ke kanibal. Nanti rumit ngatur anaknya. Hobi tarung tidak berhenti-berhenti. Jadi pilihlah ayam yang model tidur. Bisa dipahami ya di sini ya. Nah, terus yang kedua, kalau sudah tanam jagung sudah bagus, tinggal merawat. Nah, kalau Bapak sudah pelihara kolam, buat kolam di dataran tinggi, kolam di dataran tinggi Bapak Ibu kelemahannya satu, pertumbuhan ikan lambat. Tetapi, ada tetapinya, ada bahagianya, kualitas dagingnya tinggi. Sehingga rasanya jelas jauh lebih enak, lebih padat, lebih kenyal, dan lebih manis. Itu adalah ciri ikan yang dipelihara di tempat tinggi. Kemudian yang kedua, kalau sudah siap induk, jangan putus asa. Kenapa sih saya milih ikan nila, Bapak Ibu? Goal saya secara pribadi adalah kemandirian. Ayam bisa buat bibit sendiri, jagung sudah bisa buat sendiri, ikan sudah buat sendiri. Maka 3 ini aja sudah cukup untuk awal. 3 ini cukup untuk melangkah. Lah nanti untuk asola dan sebagainya Pak ambil dari kotoran ayam. Kotoran ayam diberikan ke ikan langsung tidak boleh. Karena apa? Beda pencernaan dengan si bebek. Kalau bebek Bapak Ibu punya kotoran bebek masuk kolam langsung boleh. Tetapi kalau ayam saya sarankan jangan. Ingat baik-baik, semua ikan tidak makan kotoran. Makan itu hanya pilih-pilih yang dia butuhkan. Yang lainnya cuma numpuk jadi sampah. Kalau dari kotoran ayam amoniak terlalu tinggi, ikannya yang mati. Karena itu tetap kita gunakan sistem. Kita kasih cacing itu apa sih Bapak Ibu tujuannya? Tahu cacing sutra kan? Cacing sutra itu adalah cacing yang mengurai kotoran. Cacing itu termasuk dekombuser, cacing, udang, kerang, itu termasuk dekombuser, penghancur. Untuk memakan limbah ayam tadi, supaya nanti keluar kascing, betul ya? Kascing. Kascingnya kalau di cacing sutra, dia akan jadi endapan. Kemudian yang kedua, di dalam cacing itu Bapak Ibu, ini saya bongkar sedikit tentang cacing. Semua tahu cacing ya? Cacing kalau dibersihkan, bening atau tidak? Bening. Pencernaannya cacing Bapak Ibu banyak sekali mengandung mikroba baik. Dan yang kedua, mengandung asam amino esensial. Asam amino esensial itulah yang membuat ketika itu dimakan oleh ikan, dia membuat sangat enak rasanya. Nah, kemudian yang kedua, cacing sendiri itu pupuknya adalah pupuk asola. Setelah dari asola, ikan tetap butuh air yang bersih. Tolong dikasih eceng gondok. Eceng gondok ini apa fungsinya? Menangkap logam berat. Menangkap barang-barang yang tidak baik dan yang paling penting, menangkap logam berat. Kenapa logam berat harus ditangkap? Saya tidak ingin Bapak Ibu cuma lokal. Saya tidak ingin Bapak Ibu cuma jadi pemain di Indonesia saja. Saya berharap mimpi saya ke depan, ketika sistem ini terjadi, sistem ini sudah terbangun, Bapak Ibu bisa ekspor. Dan salah satu terberat di dalam ekspor itu adalah
logam berat. Ikan kita tidak boleh mengandung logam berat. Yang bisa menangkap itu salah satunya filter kita adalah eceng gondok. Nah, dengan cara ini yang masuk ke sini kelihatannya hanya air. Tapi percayalah, ini bukan hanya air biasa. Air yang mengandung nutrisi untuk ikan. Kita tidak pernah tahu makanannya ikan itu apa. Kalau paling gampang orang akan jelaskan air ini mengandung pupuk yang membuat fitoplankton. Konsep ini adalah konsep pertanian perikanan yang primitif, yang kuno. Kenapa saya katakan kuno? Karena ikan tidak langsung makan makanannya. Ikan hanya makan makanan yang dalam bentuk terurai, yang sudah siap saji. Nah, bentuknya dari proses ini. Nah, saya jelaskan sekalian mumpung di sini. Tolong Bapak Ibu, ketika pelihara ayam ini, induknya ayamnya kan sudah ada. Kolamnya sudah ada 20, berapa tadi? 20 kali 6. Berarti cuma ketemu 120 meter ya. Nah, lahannya 1 hektar sama 1000 sama berapa tadi? 3000. Yang di kolam ini yang mana? Yang kolamnya juga beda tempat lagi? Wah, ini berarti cuma iseng-iseng buat kolam ceritanya. Begini, tiga-tiganya lahan ini airnya cukup Pak? Air melimpah, oke. Kalau air banyak, minta maaf kalau tanam jagung Bapak Ibu, kalau dengar kata air banyak, berarti apa yang harus kita lakukan? Jagung itu tidak suka air. Jagung itu tidak suka banyak air. Jadi tolong berarti ininya harus agak tinggi. Terus yang kedua, kalau tidak gulutannya tinggi, berarti saluran sekunder harus banyak. Supaya air tidak boleh tergenang. Jagung kalau tergenang air pasti kuning, pasti tidak optimal pertumbuhannya. Karena akarnya dia sudah 50 cm di bawah tanah. Jadi tolong diingat kata-kata ini ya. Kenapa itu orang-orang selalu tanam padi di musim hujan, jagung di musim kemarau? Karena air yang terlalu banyak. Jadi Pak, saran saya salurannya harus diperbaiki. Seandainya ini luas 1 hektar, anggap aja ini yang sekundernya dibaginya minimal 1, 2, 3, 4. Keliling juga pembuangan. Harus ada air untuk yang dibuang supaya tanah tetap dalam kondisi kering. Ini yang paling penting. Nah, kalau sudah punya tanah 1 hektar, 1000 dan 3000, saya minta tolong satu. Ayam bisa jadi penghasilan bulanan Bapak Ibu. Tetapi jauh lebih tepat, kita harus membuat penghasilan harian itu dari sayur. Kalau boleh, umur maksimalnya dia adalah 1 sampai 2 bulan. Percayalah, ini untuk nutup operasional cost. Bapak Ibu ya, kalau punya lahan 1 hektar, itu tidak cukup uang 200 juta loh untuk ngatur sistem ini. Kenapa saya harus mulai dari yang kecil? 1 hektar itu kalau segini ini paling ya 250 juta lah. Kalau saya secara pribadi untuk menyiapkan lahan 4 hektar dengan konsep sistem terintegrasi, kalau langsung itu minimal 1 M modalnya. Kenapa saya harus mulai dari kecil Bapak Ibu? Supaya Bapak Ibu bertahap. Besar itu bukan karena kepingin besar. Besar itu karena terpaksa jadi besar. Nah, begini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah punya penghasilan dari sayur, sayur itu adalah pintu gerbang untuk membuka jalan. Saya kasih misal. Seandainya saya punya ayam, goal pasar saya adalah Lamongan, tahu ya Lamongan ya? Lamongan atau warteg atau apapun. Ketika Bapak Ibu punya cuman ayam saja, pesaingnya berat. Tetapi kalau sudah punya sayurannya, berarti terong, lombok, tomat,
sama mentimun minimal. Kan ini kan gandengannya kan. Ini ada, kita bisa supply semuanya. Dan mereka lebih senang ketika satu. Kemudian Bapak Ibu juga jauh lebih aman. Sekarang saya akan hitungkan berapa produksi maksimal dengan lahan yang ada. Kalau total seandainya yang saya pakai 3.000 untuk operational cost, berarti lahan kita hanya 1,1 hektar. 1,1 hektar kalau kita tanami jagung Bapak Ibu, optimal dia di 6 ton deh. Permanen. Berapa bulan? 3 bulan. Berarti per bulannya berapa? 2 ton. Pakan yang bisa kita produksi 2 ton ditambah 2 ton dari asola. Berarti totalnya ada berapa? 4 ton. Per bulan. Berarti ayam yang bisa kita kasih makan per bulan 4 ton itu berapa banyak? Kita hitung sekarang, 1 ekor ayam butuh 4 kilo. Berarti produksi kita per bulan berapa ekor? 1.000 maksimal. Kalau seandainya kita kurangi induk 200, berarti di sini cuman ketemu 800. Kalau 800 berapa induk yang bisa kita pelihara? Belum ngerti ya, baik. Tidak tahu 800 dibagi 4 ketemu 200. Berarti sudah tepat Bapak punya 200, lahan yang dibutuhkan 100 hektar. 101 hektar. Tapi butuh asola setiap bulan 2 ton. 2 ton kalau kita bagi 30 ketemu berapa? Anggap aja 70 kilo, betul kan? Berarti kolam asolanya berapa luas? 70 kilo kali 8. Ketemu berapa? Anggap aja 500 meter persegi. Ini Bapak Ibu taruh di mana? Di kolam sini yang ada penghasilan harian tadi. Dengan cara ini Bapak Ibu, biaya ayam akan zero. Kemudian yang kedua, kita punya tanah luas Bapak Ibu, tolong dibuat pagar. Pagar terbaik kalau kita mau pelihara ikan adalah daun singkong menurut saya. Kalau tidak mau singkong juga bisa talas. Cara buat pagar efektif begini. Lahan luar kita tanami singkong dengan jarak 50 cm. Kemudian siksak 50 cm juga. Besok tolong setelah jadi ini digapit dengan bambu. Sehingga apa? Aman dari predator. Yang kedua, ini saluran utama di sini deh, saluran pembuangan. Sebelum saluran tolong dikasih talas. Talas itu untuk menyangga air. Dia menjaga kelembapan tanah. Nanti kalau sudah ada talas Bapak Ibu, muncul apa kira-kira di bawahnya talas? Paling sering binatang yang di bawah talas apa yang muncul? Cacing. Nah, cacing akan muncul secara otomatis di sini. Seandainya tidak suka talas bisa juga pisang. Boleh. Itu taruh di pinggir-pinggir semua. Nah, dengan cara ini kemandirian akan terbentuk. Tidak ada yang tani pisang di sini. Tadi saya ngobrol dengan siapa tadi pisang? Pisang ya. Pisang itu prospek Bapak Ibu. Ini dari perusahaan yang sudah produksi pisang, sudah kultur jaringan, tadi saya dengar teleponnya. Kalau sudah dengan kultur kan berarti sudah serius. Nah, pisang itu potensial. Kenapa saya katakan potensial? Tidak ada yang lain kepengen tanam pisang? Tidak punya lahan. Bapak Ibu, pisang itu kan enak begini loh. Saya jelaskan sekalian pisang ya. Pisang itu 1 buah, 1 umur 6 bulan, 1 baru akan tumbuh. Ini sistemnya pisang. Berarti kalau kita hitung begini, panennya berapa bulan sekali? 4 bulan sekali, setahun 3 kali.
Harga pisang hari ini mahal Bapak Ibu. Sudah pernah beli pisang enggak? Kalau pisang yang ditanam Cavendish, Ambon Kuning, Raja, dan sebagainya itu adalah pisang-pisang mahal. Yang memang satu tandan anggap aja 100.000. Betul ya? Tetapi banyak orang selalu menganggap enteng pisang. Kalau harga 100.000 per tandan, Bapak Ibu 1 hektar isi berapa? Anggaplah jarak tanam kita 5 kali 3. Berarti 1 hektar isi berapa? Ya 1000 sampai 1200 maksimal. Kalau 1200 kali 100.000 Bapak Ibu, ketemu berapa? Enggak, 1200 kali 100.000 berapa? Per setahun berapa? Dikali 3 kali ketemu berapa setahun? Untung mana padi sama pisang? Betul atau betul? Jadi ketika Bapak Ibu punya lahan, kalau bisa untuk semuanya, jangan tanami satu macam, tanami beberapa macam tanaman. Untuk buah adalah salah satu prioritas kita juga Bapak Ibu. Yang pertama, kita ini kan kebanjiran buah-buah impor terus. Kapan pisang kita naik daun? Nah, waktunya kita juga buah juga naik daun. Jadi tolong jangan selalu dipaksakan. Kalau tanah kita prospek, silakan buat. Jadi kenapa saya bisa tanam pisang? Pisang batangnya juga bisa untuk tambahan makan bebek. Terus yang kedua, yang paling senang dari pisang kalau ditanam di pinggir Bapak Ibu, cacingnya banyak. Cacing lumbrikus lah, cacing tanah biasa lah. Hari ini orang selalu berpikir cacing tanah itu murah kalau tidak dikelola dengan baik. Tetapi cacing tanah kalau dikelola dengan baik, insya Allah Bapak Ibu ini menghasilkan sesuatu yang besar. Cacing tanah itu rumusnya per 2 kali 1 ini bisa panen setiap bulan, paling tidak setiap 2 bulan 4 kilo. Kalau sudah punya cacing berarti ada sapi. Nah, semua ini prospek. Kenapa pisang ditaruh di pinggir? Bapak paham enggak kira-kira kenapa pisang kita taruh di pinggir? Nahan angin. Bapak Ibu kalau sudah tanam jagung dalam skala besar, ada kendala sebenarnya, tapi tidak pernah saya ceritakan. Kalau pas musim angin Bapak Ibu, nomor 1 roboh. Nomor 2, buahnya kowang-kowang, lubang-lubang, tidak bisa 100% utuh. Kenapa kok tidak bisa 100% utuh? Perkawinan jagung itu dari putih ke sini, kalau kena angin, banyak yang lewat. Karena itu kasih pagar, pagarnya terbagus singkong, nomor 2 dalam kasih pisang atau kasih talas untuk nahan serangan angin. Sehingga apa? Buahnya bisa sempurna. Bisa dipahami ya. Nah, terus daunnya bisa untuk pakan kambing, bisa untuk pakan sapi, batangnya untuk campuran pakan bebek. Di dalam batang pisang Bapak Ibu, isinya apa sih batang pisang itu? Air dan serat. Serat itu paling banyak ngandung kalsium. Dan kalau seandainya ini dijadikan pupuk, jadi pupuk yang ngandung kalium. Makanya pisang sangat membantu. Baru ada saluran air. Di mana ada pisang, di mana ada singkong, di mana ada talas, cacing tumbuh. Bisa dipahami? Maka sistem terintegrasi ini harus jalan. Level tertingginya integrasi Bapak Ibu punya penghasilan harian, punya penghasilan mingguan, punya penghasilan bulanan, punya penghasilan 6 bulanan, dan punya penghasilan tahunan. Kalau di pelatihan lengkap biasanya saya ajarkan harian untuk belanja.
operational cost. Mingguan untuk tagihan, listrik dan sebagainya. Bulanan untuk anak-anak sekolah dan masa depan, tolong ditabung. 6 bulanan tabungan, beli motor tiap tahun gitu loh, tiap 6 bulan sekali. Ya jangan jadi showroom nanti. Tahunannya untuk bangun rumah. Jadi ketika Bapak Ibu investasi dengan program ini, Bapak Ibu bisa schedule di dalam manajemen keuangan. Bisa dipahami Pak? Mudah Pak? Insya Allah ya. Mudah-mudahan. Jadi tolong harus diatur skemanya. Jadi Bapak sudah tepat punya 200, target optimal ayam hanya 800 per bulan. Jangan dingoyo lagi Pak. Kecuali Bapak siap tambah tanah untuk tanam jago. Karena apa sih, punya 800 kan sudah cukup banyak juga toh. 800 kali 40 itu ketemu berapa toh Bapak Ibu? 32. Nah, lumayan tuh Pak, 1 hari 1 juta sudah selesai. Bahagia.